Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari Blog Belajar ID, yaitu Kecoa Sakti Official. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan tutorial lengkap framework kode igniter 3 bagi pemula. Jadi, pada praktikum sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan konfigurasi framework kode igniter kita, dan kita juga sudah mengenal struktur folder dan file dari kode igniter kita itu. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas ke dalam materi ketiga kita, yaitu tentang mengenal segmen URI dan menghapus index.php pada kode igniter. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan project, di sini kita sebenarnya harus mengetahui dulu segmen URI dari kode igniter yang akan kita bangun. Jadi, sebenarnya URI itu apa? Jadi, kalau secara teori, URI ini atau disebut dengan Uniform Resource Identifier merupakan string ataupun karakter yang secara unik mengidentifikasikan nama atau resource di internet. URI ini mengidentifikasi resource berdasarkan nama, lokasi, ataupun keduanya. Dan ini berkaitan dengan link dari website yang akan kita bangun. Jadi, contohnya seperti ini. Untuk struktur URI dari website itu, mungkin teman-teman pernah lihat struktur seperti ini, yaitu http example.org/2080/test/test1 dan tanya search sama dengan test dan order sama dengan news pagar top. Jadi sebenarnya untuk link ini sendiri ada memiliki keterangan masing-masing. Contohnya, untuk bagian HTTP, yaitu yang warna merah ini menjelaskan tentang skema ataupun protokol dari website yang akan kita buka. Jadi, ini mendefinisikan protokol dari halaman web, biasanya protokol jaringan. Kedua, yaitu example.org. Jadi, example.org ini merupakan nama domain atau disebut dengan otoritas atau authority dari suatu website kita. Jadi, kalau seandainya teman-teman pernah melihat google.com ataupun gmail.com, sebenarnya itu adalah domain. Kemudian, pada bagian yang merah ini, yaitu .28080, ini menandakan port yang digunakan untuk mengakses suatu halaman web ataupun halaman informasi pada suatu jaringan. Dan ini juga disebut juga dengan otoritas atau authority. Dan biasanya secara default, kalau kita mengakses halaman web itu menggunakan port 80. Tetapi karena port 80 itu mungkin tidak akan ditampilkan pada halaman web kita. Akan tetapi misalnya kita mengatur secara manual port tersebut, maka kita perlu mengidentifikasi atau mendeskripsikan dengan .28080 seperti ini. Selanjutnya, setelah port tersebut ada namanya test/test1 dan ini merupakan disebut dengan atau jalur atau yang mengidentifikasikan lokasi spesifik dari halaman web. Jadi biasanya untuk halaman ini menandakan folder ataupun nama ataupun lokasi dari halaman website yang kita buat atau kita akses. Kemudian ada bagian merah ini, yaitu search sama dengan test dan order sama dengan news, dan ini disebut dengan query string atau dalam bahasa sehari-hari kita disebut sebagai parameter query dari URL. Biasanya untuk tanda tanya search ini merupakan metode kita untuk pengiriman data. Dan untuk pengiriman data ini sebenarnya ada dua, ada namanya get dan namanya post, dan itu secara umum ya. Dan kalau kita nampak pada bagian link ini seperti ini, dan ini menandakan pengiriman data dengan teknik get, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bagian post itu pengiriman datanya seperti ini, akan tetapi datanya itu mungkin di hidden gitu. Jadi kesimpulannya, yang ada tanda tanya search sama dengan test dan order sama dengan news ini merupakan query string atau parameter untuk pengiriman data. Kemudian setelah itu yang warna hitam ini pagar top, dan ini menandakan komponen yang bersifat opsional yang fungsinya ini untuk mengarahkan halaman web kita ke resource secondary, dan ini disebut dengan fragment identifier atau anchor. Dan biasanya kita menemukan ini pada website-website ini kayak single page itu. Ketika kita klik menu pertama, nanti pada bagian link itu kadang ada muncul pagar sama dengan top atau pagar sama dengan menu, dan itu merupakan fragment identifier, yaitu untuk mengakses komponen secondary dari suatu halaman website kita. Biasanya untuk yang pagar top ataupun pagar apapun itu biasanya kita sering jumpai ketika kita membuat aplikasi pop-up. Biasanya kita menggunakan teknik
fragment identifier untuk mengarahkan ke komponen tertentu dari halaman website kita. Oke, sekarang kita akan mengenal struktur dari kode igniter 3. Jadi, pada praktikum sebelumnya, kita sudah mengakses halaman website kita yang sudah kita konfigurasi. Dan di sini, kita sudah memiliki halaman web yaitu localhost/tutorial.ci. Dan ini merupakan halaman utama ketika kode igniter kita diakses pada halaman web kita. Sebenarnya di sini memiliki beberapa keterangan dari halaman link ataupun URI dari halaman kode igniter ini. Keterangannya seperti ini. Jadi, di sini terdapat 3 komponen yaitu HTTP, localhost, dan /tutorial.ci. Sama seperti pada bagian link URI pada slide sebelumnya, untuk HTTP ini merupakan protokol jaringan untuk web server dan ini merupakan protokol yang kita gunakan untuk mengakses halaman web kita. Pada slide sebelumnya HTTPS dan di sini HTTP sebenarnya itu sama aja. Untuk HTTPS itu bagian secure yaitu menggunakan port 443, sedangkan untuk HTTP ini menggunakan port 80 dan ini merupakan protokol untuk website atau web service gitu. Kemudian ada namanya localhost. Localhost ini yaitu domain atau alamat website kita. Di sini karena kita masih bersifat lokal, makanya untuk domain kita atau alamat website kita yaitu localhost. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kita menggunakan IP address lokal dari komputer kita atau server kita. Jadi pada bagian hitam ini yaitu setelah protokol merupakan domain atau nama website kita. Kemudian ada namanya tutorial.ci dan untuk tutorial.ci ini merupakan nama ataupun folder dari project web yang kita bangun dan ini disebut juga dengan pet project kita gitu. URI ini merupakan link default dari project kode igniter ketika kita selesai melakukan konfigurasi. Mungkin di sini masih terlalu simpel, tetapi pada implementasinya sebenarnya untuk link ataupun struktur URI dari kode igniter kita itu seperti ini, yaitu ada namanya HTTP, localhost, tutorial.ci, /index.php, ada welcome, /data1, data2. Jadi sebenarnya untuk URI ini memiliki beberapa keterangan dan ini sebenarnya hampir sama pada bagian slide sebelumnya. Untuk HTTP ini merupakan protokol jaringan web server kita. Kemudian untuk localhost yang kedua ini merupakan domain atau alamat dari website kita. Selanjutnya, tutorial.ci merupakan nama ataupun folder dari project kita. Dan di sini perbedaannya ada kata index.php. Index.php ini merupakan file pertama kali dijalankan oleh kode igniter itu. Jadi file index.php ini untuk menghubungkan segala fungsi ataupun komponen yang ada pada kode igniter kita. Jadi pada praktikum ini mungkin kita akan coba menghidden kata index.php ini. Tapi nanti aja, di sini kita jelaskan aja dulu komponen dari URI kode igniter tersebut. Selanjutnya ada namanya welcome. Welcome ini menandakan controller yang kita gunakan pada kode igniter kita. Selanjutnya ada data 1 dan data 2. Data 1 dan data 2 ini merupakan parameter dari kode igniter. Jadi pada link sebelumnya yaitu untuk parameter itu kita menggunakan tanda tanya baru kita sebutkan parameter misalnya search sama dengan apa. Tetapi untuk kode igniter ini sendiri untuk melakukan pengiriman data kita tidak menggunakan metode seperti tadi, tetapi secara umum kita menggunakan metode seperti ini yaitu data 1, data 2 yaitu disebut dengan parameter ataupun fungsi yang kita gunakan. Untuk data 1 ini biasanya menandakan fungsi dari kode igniter dan data 2 ini biasanya menandakan parameter yang kita gunakan. Tadi ada kesalahan sedikit. Jadi untuk struktur dari kode igniter ini sebenarnya localhost ini merupakan nama domain, yang tutorial.ci ini merupakan nama folder project kita, index.php merupakan file pertama yang dijalankan oleh website kita, welcome merupakan nama dari controller yang kita gunakan, data 1 merupakan metode ataupun fungsi dari controller kita, dan data 2 ini merupakan parameter pada kode igniter. Nanti akan lebih jelas ketika kita masuk ke dalam praktikum kita. Jadi di sini ada beberapa penjelasannya. Untuk welcome ini juga dapat disebut sebagai segmen 1, data 1 merupakan segmen 2, dan data 3 merupakan segmen 3.
Jadi segmen ini merupakan bagian dari halaman web, di mana untuk penamaan dari segmen ini biasanya itu dimulai dari setelah kata index.php seperti itu, atau dimulai dari controller dari project kita. Sekarang di sini tugas kita yaitu ingin menghidden kata index.php pada project kita. Jadi sebenarnya tujuannya ini untuk mempersingkat halaman link kita dan untuk mempermudah kita dalam mengakses halaman website kita. Jadi tujuannya di sini kita ingin mengubah menjadi http localhost/tutorial.ki/welcome/data1/data2. Jadi untuk struktur URI-nya akan lebih sederhana dan nampak rapi seperti itu. Jadi pada praktikum kita kali ini kita akan coba menghidden index.php. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam praktikum kita, yaitu menghapus ataupun menyembunyikan index.php pada coordinator kita. Oke, sekarang di sini silakan dibuka kembali Visual Studio Code kita. Jadi pada praktikum sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi untuk file welcome message kita. Jadi di sini mungkin kita masih menggunakan folder welcome message kita ini, tetapi nanti kita akan coba menambahkan satu buah file ataupun beberapa file untuk melihat sebenarnya kata index.php itu muncul atau tidak, seperti itu ya. Oke, pada praktikum sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data seperti ini atau halaman seperti ini. Dan di sini mungkin di sini belum nampak kata index.php. Tetapi secara umum sebenarnya untuk halaman pertama ini sudah melampirkan kata index.php, tetapi untuk kata index.php ini masih disembunyikan. Contohnya kalau kita menambahkan kata index.php pada halaman link kita, ini hanya akan menampilkan halaman web yang sama. Oleh sebab itu, untuk mengubah atau menghidden halaman index.php ini sebenarnya ada beberapa konfigurasi yang perlu kita atur. Jadi contohnya kita ingin menambahkan halaman baru pada coordinator kita. Contohnya di sini kita edit aja folder test.php yang sudah kita miliki sebelumnya, dan di sini kita tambahkan aja sintak HTML. Oke, pilih aja HTML5, dan di sini kita bikin namanya H1 hello semuanya. Ini halaman 2 gitu. Jadi di sini kita akan membuat halaman kedua dengan nama test.php. Kemudian untuk menampilkan halaman test.php ini kita perlu mendeklarasikannya pada welcome. Nanti untuk penjelasan dari setiap komponen ini mungkin di praktikum sebelumnya akan kita jelaskan. Fokus praktikum kita kali ini yaitu untuk menghilangkan kata index.php ataupun menghidden kata index.php. Mungkin di sini belum jelas sebenarnya kata index.php-nya itu munculnya di mana. Jadi makanya kita coba membuat halaman baru. Dan untuk membuat halaman baru, di sini kita perlu mendefinisikan function baru, yaitu public function halaman 2. Contoh seperti ini. Lalu kita buka kurung dan kita panggil halaman test.php kita, yaitu this load view. Baru kita panggil halaman PHP kita atau halaman view dari PHP kita, test. Dan di sini kita nggak perlu mendefinisikan ekstensi.php karena secara otomatis sudah dipanggil dengan sintak view ini. Dan di sini jangan lupa tambahkan titik koma seperti ini. Jadi sekarang kita coba mengakses halaman website 2 kita. Jadi ketika kita membuka coordinator kita, kalau ingin mengakses halaman 2, di sini kita perlu menambahkan kata index.php, lalu kita panggil nama controller yang kita gunakan. Dan di sini untuk nama controller kita yaitu welcome. Jadi pada link atau URI kita tambahkan welcome slash. Dan untuk menampilkan halaman test.php kita ini, kita menggunakan function halaman 2. Oleh sebab itu, kita panggil halaman 2, lalu enter. Oleh sebab itu, maka akan muncul tampilan kedua dari halaman website kita. Dan coba kita perhatikan, pada halaman link ini, kita masih melampirkan kata index.php. Dan misalnya kita hilangkan kata index.php kita seperti ini, mungkin di sini akan error,
yaitu halaman tidak ditemukan. Oleh sebab itu, di sini kita akan coba bagaimana caranya melakukan konfigurasi dengan memanggil link seperti ini. Halaman 2 kita bisa diakses. Caranya, di sini kita harus menambahkan suatu file dengan nama .htaccess. Tetapi sebelum kita menambahkan itu, kita perlu melakukan konfigurasi pada bagian file autoload kita. Jadi di sini silakan buka text editor kembali, lalu pilih folder config dan kita buka file autoload, file config maksudnya. Kemudian pada bagian config di sini ada namanya index spec. Untuk index spec ini nanti di sini silahkan kita hapus saja ataupun kita hidden seperti ini. Kemudian setelah itu di sini kita perlu menambahkan sebuah file baru dengan nama htaccess. Kemudian pada bagian halaman luar ini, jadi silahkan ditambahkan file baru dengan nama htaccess. Untuk menambahkannya kita letakkan pada posisi luar, yaitu posisi utama dari kode igniter kita. Jadi silahkan klik aja folder kita, yaitu namanya tutorial CI ini. Kemudian klik ini, new file. Lalu kita tambahkan new file. Ini harus di close dulu dan kita klik paling bawah. Jadi kita tidak ada memilih folder apapun. Kemudian kita klik new file dan untuk strukturnya akan berada pada bagian luar atau satu level dengan folder aplikasi, sistem, dan indeks kita. Dan kemudian kita buat namanya .htaccess seperti ini. Lalu enter. Kemudian untuk isian htaccess ini nanti berupa link ataupun sintak untuk mengarahkan halaman website kita ke halaman link yang kita atur tanpa adanya index.php. Untuk konfigurasi ini sebenarnya sudah tersedia pada kode igniter kita, yaitu pada bagian user get. Jadi silahkan buka kembali browser kita, lalu kita buka halaman kode igniter kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengakses halaman kodeigniter.com/download atau menu download. Kemudian setelah kita mengakses menu download ini, untuk kode igniter 3 ini sebenarnya sudah menyediakan user guide. Jadi silahkan diklik aja user guide. Kemudian di sini sudah menampilkan konfigurasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan modifikasi terhadap kode igniter kita. Dan untuk menghilangkan kata index.php, di sini kita search aja URL lalu enter. Kemudian kita pilih kode igniter URL. Dan di sini dapat kita lihat jika server kita ingin mengakses ataupun ingin menghilangkan kata index.php seperti ini. Di sini kita perlu menambahkan file dengan nama htaccess dan untuk isian filenya seperti berikut ini. Jadi di sini kita copy aja, kemudian kita pastekan ke dalam file htaccess yang kita buat sebelumnya, yaitu .htaccess ini, dan di sini kita kopikan aja. Kemudian kita save. Selanjutnya, kalau sudah kita save, seharusnya ketika kita mengakses kembali halaman kode igniter kita, di sini kata index.php ini sudah di hidden atau kita sudah bisa mengakses halaman ini. Sekarang kita coba refresh. Oke. Di sini kita sudah berhasil mengakses halaman kedua tanpa perlu menambahkan kata index.php seperti ini. Jadi tampilan link kita akan lebih sederhana. Bagaimana kalau seandainya kita menambahkan halaman baru? Apakah perlu melakukan konfigurasi? Sebenarnya tidak. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini kita menambahkan halaman view baru dengan nama halaman 3.php. Dan di sini kita deklarasikan juga tag HTML 5. Dan di sini kita tambahkan tag H1 dan di sini kita tambahkan ini halaman ketiga. Contohnya seperti ini. Sama seperti tadi, untuk menampilkan halaman ini kita perlu mendefinisikan pada bagian controller kita. Jadi silakan buka controller kita. Lalu kita tambahkan method baru, yaitu public function halaman 3 seperti ini, kurung. Lalu kita tambahkan this load view.
lalu panggil nama model kita, yaitu halaman 3 dan titik koma seperti ini. Kemudian, kalau kita ingin mengakses, di sini kita hanya perlu menggunakan ataupun memanggil nama dari metode kita, yaitu nama metodenya di sini halaman 3. Jadi di sini kita ketik aja halaman 3. Jadi akan terpanggil halaman 3 dari coordinator kita. Jadi link kita akan lebih simpel tanpa menggunakan kata index.php. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang materi ketiga kita. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan semoga tutorial kita kali ini dapat membantu teman-teman untuk memahami konsep pemrograman web framework bagi pemula. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.